Bismillah. Tes, salah tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi amarana bil haji wal qurban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri kehidupan kita, nikmat umur kita yang dipanjangkan Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita yang masih ada dijadikan produktif, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diisi dengan amal-amal soleh yang banyak, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai bekal bagi kehidupan kita kelak untuk akhirat, hari bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji, makna filosofis haji dan kurban. Dalam riwayat dikatakan bahwa Mekah ini atau Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim itu dulu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Setelah Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka Adam juga merasa sangat sedih tidak bisa tawaf bersama malaikat di Baitul Ma'mur. Ada yang menyebut di arasnya Allah berkeliling. Maka Adam membuat Ka'bah. Akan tetapi antara Adam sampai Nabi Ibrahim itu sangat rentan waktunya, sangat lama, sehingga Ka'bah yang dibangun Nabi Adam itu akhirnya juga tertutup, tertimbun oleh tanah dan dibuat. Dan pada masa Nabi Ibrahim, Ka'bah ini dibangun kembali oleh beliau. Akan tetapi ayat Quran menyebut rumah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Jadi di dunia ini rumah yang pertama kali dibangun atau masjid tempat ibadah yang pertama dibangun itulah Ka'bah. Maka dari situlah nanti dipahami dia sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebut kota Mekah ini dengan istilah Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang paling awal, paling pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, yang diberkahi dan petunjuk bagi alamin, semua makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Mekah itu dengan Bakkah. Bakkah berasal dari kata baka ia baki bakkatan. Arti dasarnya adalah nangis, ya. Kenapa disebut dengan kota tangisan? Ini memberikan isyarat bahwa di Mekah itu banyak nabi-nabi Allah sebenarnya yang mereka itu diuji, dicoba Allah, yang mereka diuji untuk berkorban, dan mereka banyak yang menangis. Ya.
Banyak yang menangis, sedih dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutlah dengan kota Bakkah. Termasuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istri beliau itu termasuk keluarga Nabi yang diuji Allah, dan mereka mengalaminya dengan penuh tangisan. Tangisan dalam arti tangisan takwa, rela mengorbankan apa saja untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang Yunani dulu menyebut kota Makkah ini dengan istilah Makoroba. Makoroba dalam bahasa Arab, kedekatan bahasanya diambil dari kata makarobatan, artinya pengorbanan. Jadi jangan banyaknya pengorbanan yang dilakukan para nabi, para rasul, ya, maka mereka juga menangis mengorbankan itu. Maka berpadulah dua makna ini antara makna baka dan makoroba. Termasuk pertemuan Adam dan Hawa juga nanti disebut di Jabal Rahmah, itu daerah Mekah juga kan, Baka, dan mereka menangis ketika dipertemukan Allah Subhanahu wa taala karena sudah dipisahkan dalam waktu yang cukup lama. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji ada perbuatan-perbuatan rukun yang wajib kita lakukan. Di antaranya adalah tawaf. Sebenarnya mulai dari ihram kan. Ihram. Ihram itu kita berpakaian putih bersih, tidak berjahit. Ini memberikan hikmah, filosofi bahwa sesungguhnya hidup kita ini sebenarnya harus bersih hati, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Bersih hati kita dari iri dengki, kemudian tidak berjahit itu melambangkan tidak boleh kita sombong. Karena sebenarnya hidup kita ini, dalam bahasa lain, kata ulama, ya hidup kita ini penuh dengan topeng. Ya. Kalau nggak dikasih topeng, orang tidak menghargai kita. Mohon maaf, kalau kita hidup nggak pakai busana, orang nggak menghargai kita. Jadi busana itu topeng. Kalau kita hidup tidak punya pangkat jabatan, secara umum orang pun kurang menghargai kita. Karena topeng jabatan itu kita dianggap lebih berharga. Kadang kita juga dihargai orang karena topeng harta. Ya. Kalau kita miskin di tengah-tengah masyarakat kita yang paling miskin, orang juga secara umum tidak menghargai kita. Tapi dengan topeng harta, kita yang terkaya di komplek, di daerah kita, maka orang lebih menghargai kita. Itu secara umum, manusiawinya. Begitu juga dengan ilmu. Wah, kalau di komplek kita ada profesor, doktor, ilmuwan, orang lebih menghargainya. Kalau tamatannya SMA, kurang dihargai. Nah, begitulah hidup ini, penuh dengan topeng. Jadi topeng harta, topeng ilmu, topeng jabatan, topeng-topeng. Nah, dari mana ihram ini bisa diambil filosofisnya. Kita itu sebenarnya hidup, datang ke bumi ini dalam kondisi gak bawa apa-apa, tanpa busana. Nanti kita kembali kepada Allah pun, ya, kembali kepada Allah pun dimakamkan pakai kain putih bersih. Kain putih bersih, dan kita melaksanakan ibadah haji, ihram pun pakai kain putih bersih, gak berjahit lagi. Artinya kita tidak boleh, tidak bisa menghadap Allah, tidak bisa menghadap Allah kecuali memang kita sesudah bersih, benar-benar bersih. Kita dilahirkan dalam kondisi bersih, fitrah hanya bergantung kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah pun harus begitu. Termasuk ibadah haji dan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita punya topeng harta, jabatan, pangkat, topeng itu semua sebenarnya ya namanya topeng. Kapan saja diambil Allah bisa. Harta kita dalam sekejap bisa habis.
bisa dengan kebakaran, bisa dengan ditipu orang, dibobol orang ATM kita, tabungan kita, bisa dengan anak kita terlibat narkoba, habis dijualinya semua. Macam-macam. Allah alam. Banyak cara Allah untuk menghancurkan harta kekayaan. Dan itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu kita. Kita punya ilmu terhormat di kampung, bisa dibuka Allah aib kita, dibuka Allah aib kita. Ternyata kita pernah naudzubillah, ya naudzubillah, pernah kita selingkuh, dibuka Allah aib kita, malu kita, hancur harga diri kita. Begitu juga pejabat, tiba-tiba dibongkar, tahu-tahu dia ada pernah berbuat jahat, berbuat nista, maka dia akan hancur. Semua kita ini hidup dengan topeng. Ini maknanya dari ihram itu. Maka kita harus, kalau bahasa lainnya, karena kita datang ke dunia ini dalam kondisi bersih, maka kita kembali pun dalam kondisi bersih. Sebab apa? Sebab Allah itu tidak mau kita berhadapan dalam haji umroh, berhadapan ibadah kepadanya, dalam kembali kepadanya, kecuali dalam keadaan bersih suci. Sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan yuladu alal fitrah, di atas fitrah suci. Dalam Al-A'raf ayat 40 ini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, panjang sekali hadis yang dijelaskan. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan kami, mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri dari menyembah kami, beribadah kepada kami, menyombongkan diri dari Allah, dari ayat-ayat Allah, enggak mau menerima peringatan, enggak mau beribadah, enggak mau sujud. Orang yang paling sombong orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Kalau dia nanti mati, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ya. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bisa masuk surga sampai apa? Sampai jamal, onta masuk ke dalam lubang jarum. Bagaimana memasukkan onta ke dalam lubang jarum? Itu kan impossible, mission impossible. Artinya Allah menggambarkan kepada kita nggak mungkin dimasukkan ke surga. Ini kepada orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu, yang ingkar kepada Allah, termasuk orang beriman, tak bisa dimasukkan surga kecuali masuk neraka dulu. Mujrimin, banyak dosa-dosanya. Maka dalam hadis sahih disebutkan. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak ulama mengutip hadis ini menjelaskan ayat ini. Ketika kita nanti meninggal dunia, ruh kita dibawa malaikat menghadap Allah, naik ke lapisan-lapisan alam, ya, ke tempat yang paling mulia. Naik lapisan langit pertama sudah dihadang malaikat. Di langit pertama, malaikat yang membawa ruh mengatakan, aku membawa ruh si Fulan bin Fulan. Tercium baunya ini, ruh orang yang berdosa ini. Lalu malaikat pertama mengatakan, ini Fulan bin Fulan ini siapa? Udah dapat izin nggak dari Allah? Belum. Nah, kenapa nggak dapat izin? Karena dia orang yang tidak taat. Maka malaikat tidak diberi izin. La tufattahu lahum abwabus sama. Tak dibukakan pintu langit. Setiap langit itu ada malaikat penjaganya. Ya. Setiap portal-portal alam, dimensi alam itu ada malaikat penjaganya. Nggak bisa kita sembarang masuk. Ya. Kalau nggak dibukakan portalnya, maka malaikat nggak membukakan portalnya. Kalau nggak ada izin dari Allah. Kalau nggak dapat izin, maka ruh nggak bisa nembus. Maka dicampakkanlah ruhnya itu ke bumi, ke alam apa namanya, alam nasut, alam dunia kembali. Dicampakkanlah dia, maka itulah dikatakan Allah, orang musyrik itu seolah-olah orang yang dicampakkan dari langit, terbang melayang.
dan dia menjadi orang tidak berharga. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini, la tufattahalahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit. Artinya ruhaninya tidak diterima. Secara akliyah, orang-orang yang hidup penuh dengan dosa, menghambakan diri dengan hawa nafsunya dan sifat-sifat kebinatangannya, tidak layak hidup di alam malakut, tidak layak hidup di alam langit, di alam cahaya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi cahaya terang rohaninya. Kenapa? Karena tidak dipenuhinya dengan zikir, dengan ibadah, dengan taat kepada Allah. Ruh-ruh yang tidak penuh dengan ibadah, zikir, ingat Allah akan menjadi gelap, bau, tak layak menempati tempat suci, alam malakut, alam langit, alam cahaya. Nah, begitu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa diterima? Kegelapan itu tidak bisa sama dengan cahaya. Maka orang-orang yang gelap rohaninya tempatnya di dasar bumi. Di dasar bumi yang paling bawah. Nabi membahasakan begitu. Apakah bahasanya asli atau kiasan? Allah alam. Tapi disebut gitu. Di Sijjin. Ya. Di dasar bumi yang paling bawah. Kenapa? Itu lambang kekotoran, lambang kebusukan, lambang kegelapan. Nah, kalau bahasa metafornya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rohani-rohani yang bisa mencapai langit 1, 2, 3 itu hanya rohani-rohani yang mendapat izin. Rohani siapa? Rohani orang yang bersih. Siapa yang bersih? Yang taat. Yang mereka selalu ketika ihram itu haram hati mereka berisi selain daripada Allah. Haram memiliki sifat iri, dengki, hasad, ya, takabur, sombong, tamak. Mereka hanya berharap pada Allah. Disitulah kita diajari ihram itu, maksudnya. Jadi kita harus bersih, beribadah menghadap Allah bersih, mau sholat kita harus bersih suci. Pakaian yang paling bagus adalah pakaian putih bersih, mau ihram bersih. Kembali menghadap Allah ke kubur, pakaian putih bersih. Ya. Jadi Allah menginginkan kita bersih, selalu bersih. Ya. Ini yang dimaksud dengan filosofis daripada ihram itu sendiri. Adapun tawaf, sebagaimana kita sudah sering kita dengar, malaikat itu sebenarnya juga melakukan tawaf. Wa taral malaikata haffina min haulil arsy. Kamu lihat malaikat-malaikat itu mereka melingkar mengitari aras. Ngapain mereka melingkar mengitari aras? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhannya. Kursi seluas langit dan bumi. Aras itu meliputi seluas langit dan bumi besarnya. Cuma dia berada di dimensi alam yang berbeda dengan alam nyata. Sekiranya Allah tunjukkan aras kepada kita, maka kita akan melihat tiang-tiangnya nembus. Karena nanti Nabi Musa di alam akhirat itu, ya, kata Nabi SAW, ketika aku dibangkitkan dari kubur, aku melihat Musa itu sedang bersandar di tiang arasnya Allah. Nah, jadi seolah-olah nanti di alam akhirat itu bumi kita bukan bumi ini, bumi fisik lagi, ada bumi yang baru. Ya, gitu kan. Jadi bangkit dari kubur itu dengan jasad kita. Ini yang apa namanya, atau bisa jadi kalau kita pahami aras itu dinyatakan Allah kan, disatukan dimensinya dengan dimensi alam nyata, sehingga terlihat Nabi Musa ketika bangkit dari kubur sandar di tiang aras. Nah, artinya apa? Aras itu nembus ini. Kalau bersandar tiang aras di bumi di kubur kan begini. Nah, itu makanya kita maknai dalam ilmu tasawuf, alam itu sifatnya lebih kepada dimensi. Ya. Bukan aras itu di sana ujung sana, bukan begitu. Ya. Dia sebenarnya di balik ruang kosong ini, tapi nggak kelihatan. Untuk menembusnya di dimensinya kita perlu kecepatan tinggi, perlu dapat izin untuk menembus portalnya yang dijaga malaikat itu. Nah, kira-kira begitulah ya. Kalau kita belajar ilmu dimensi alam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, aras ini bentuk kubah kata Nabi dalam sebuah hadis, dan ini dipikul oleh malaikat dan mereka bertasbih memuji Allah. Ya, Ka'bah itu kalau ditarik ke atas dia sejajar dengan pusat aras, tengah arasnya ada yang menyebut sejajar dengan Baitul Ma'mur.
Ya, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sebagian menyebut juga nanti sejajar dengan apa namanya pohon kehidupan. Nah, itu yang termasuk yang paling tinggi. Pohon kehidupan itu disitulah tercatat nama-nama seluruh manusia. Kalau dia jatuh, maka 40 hari setelah jatuh kita akan meninggal dunia. Semua tercatat nama-nama takdir kehidupan kita di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, misalnya Harun Yahya, dia meneliti, beliau berpendapat, ya, ketika kita melakukan tawaf di langit, malaikat melakukan tawaf di langit, arasy berkeliling, maka manusia juga ikut melakukan tawaf. Ya, ikut melakukan tawaf. Dalam rangka apa sebenarnya tawaf ini? Sebenarnya dalam rangka membesarkan, memuji Allah. Dan ini makna filosofisnya banyak. Yang pertama makna filosofis dari tawaf ini, bahwa alam ini harus berputar dan mentaati perintah Allah. Kalau nanti kita tidak mau berputar mentaati Allah, kalau kita tidak mau mentaati perintah Allah, maka kita akan mengalami kehancuran. Apa buktinya? Kalau nanti astronomi, dalam ilmu astronomi, planet-planet bumi, matahari, Mars, Pluto, Saturnus, Sagittarius dan seterusnya itu, mereka itu kan berputar di manazilnya, manazila. Kalau sekiranya mereka keluar dari orbitnya atau manazilnya dalam bahasa Quran, keluar mereka dari orbitnya, maka mereka akan menabrak, akan mengalami kehancuran. Jadi mereka harus mentaati. Ketika Allah tentukan orbitmu di sini, manazilmu di sini, ya tetap dia diputar terus di situ aja. Mutar dia di situ terus. Gak boleh keluar. Kalau keluar hancur dia. Nah, ini lambang ketaatan namanya. Jadi alam semesta ini tawaf memuji Allah, alam semesta ini taat mentaati Allah. Gak bisa tidak. Kalau gak taat mereka hancur. Akan terjadi kehancuran. Matahari kalau nggak taat, dia akan terjadi kegelapan, hancur kehidupan. Nggak mau terbit dia 2 hari, apa yang terjadi? Gelap aja. Banyak orang mati. Ya. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam semesta yang begitu luar biasanya. Termasuk oksigen dan H2O yang kita hirup itu berbagi di malam hari. Ya. Tumbuh-tumbuhan narik H2O, di pagi hari nanti dikeluarkannya oksigen karena kita butuh oksigen. Ya. Jadi ada keseimbangan Allah buat di alam semesta ini. Ada mizan. Wa wada'al mizan, dia meletakkan timbangan, dia meletakkan keseimbangan alam semesta. Supaya apa? Supaya alam semesta ini bisa teratur, supaya alam semesta ini tidak goncang, tidak hancur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Maka manusia ini pun harus taat kepada Allah kalau dia tidak mau mengalami kehancuran. Bahasa lainnya, sedangkan alam semesta ini bertasbih memuji Allah. Manusia, bagaimana kamu enggak mau bertasbih memuji Allah? Apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Apakah kamu masih mau mencari agama selain agama Allah? Tahukah kamu, kata Allah, aslama, semua man ini makhluk-makhluk hidup, semua makhluk-makhluk hidup di langit dan di bumi itu taat kepada Allah, baik taat dengan sukarela ataupun terpaksa. Gak bisa enggak? Nah, mereka ikut perintah Allah, bertasbih muji Allah, malaikat, tumbuh-tumbuhan pun bertasbih, binatang-binatang. La ya'lamu tasbihahu, tetapi kamu nggak tahu cara tasbih mereka. Tapi mereka bertasbih memuji Allah dengan caranya masing-masing. Sampai-sampai kalau dalam ilmu spiritual guru kita bilang, ini batu-batu ini pun ini bertasbih, ini taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepada batu-batu? Hei batu, jamitlah engkau, berhenti engkau, diam engkau. Nah batu ini diam sifatnya. Dia salah satu cara zikir dia mentaati Allah dengan diam itu. Karena Allah perintahkan dia diam. Coba Bapak lihat, batu ini kan diam. Ya. Mohon maaf nih. Kalau dia makan pagi, siang, sore kayak kita, apa yang terjadi?
Pagi batunya mau sarapan, pergi dia ke sana ke warung. Apa nggak hancur masjid ini? Hancur kan? Kalau dia seperti makhluk hidup. Nah, kalau dia bergerak, hancur kan? Hancur. Capek kita buat bangunan. Kenapa? Karena setiap nanti misalnya batu setiap seminggu kali dia gerak dia, ya rusak bangunan. Atau setiap setahun sekali dia bergerak, mau relax badannya, bergerak dia, hancur. Bangunan-bangunan rumah kita hancur. Nah, ini maka dia bertasbih memuji Allah ya dengan cara diam itu, dia diam kata Allah, dia diam. Sepanjang hayat diam saja dia. Maka malaikat itu pun ada yang nanti sujud aja sampai kiamat. Ada yang ruku aja sampai kiamat. Ada yang berdiri memuji Allah, berdiri aja monoton. Kalau manusia tidak monoton, bisa duduk, berdiri, semua berbaring dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka alam semesta ini sebenarnya diperuntukkan Allah untuk manusia. Perhatikanlah Allah, ciptaan Allah ini. Ada nggak yang nggak untuk di manusia? Nggak ada. Kenapa matahari terbit dari pagi? Ya untuk manusia, nyinari kehidupan. Supaya Allah menjadikan kita siang bekerja, malam istirahat. Kan itu maksud Tuhan. Ya. Jadi untuk siapa? Ya untuk manusia. Kalaupun nanti hewan membutuhkan hujan, matahari, hewan untuk siapa? Ya untuk manusia, ujung-ujungnya untuk manusia. Supaya kamu bisa menunggangi sebagian hewan, memakan sebagiannya kalian jadikan kendaraan. Jadi untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan pun sama. Di pagi hari dia kasih kita oksigen, nanti di malam hari, ya, kemudian dia tarik, dia keluarkan H2O, ini saling berganti. Untuk apa? Ya supaya kita jadikan sayur, kita jadikan buah-buahan makanan kita. Jadi nggak ada isi alam ini yang tidak tunduk. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Kami tundukkan kepada kalian makhluk langit dan makhluk bumi. Makhluk langit pun tunduk kepada kita, makhluk bumi pun tunduk. Ya. Nah, ini makanya dulu iblis itu cemburu kan sama Adam. Karena Adam itu diberi pengetahuan, dia bisa mengetahui seluruh nama dan seluruh buah-buahan tanaman itu tunduk kepada Adam, manusia. Memang begitu. Maka secara rasionalnya, filosofisnya, kalau bahasa kita, bahasa sederhananya, gimana kamu nggak mau tunduk tak sama Allah? Padahal Allah diciptakan langit bumi ini supaya tunduk taat kepada kebutuhan kalian. Ya. Bagaimana kalau seluruh hewan ngelawan sama kita? Kita mau makan ikan, dapat ikan yang ngelawan, gigit dia terus, nggak mau dia, repot kita kan. Semuanya ngelawan sama kita, repot kita. Tapi Allah tundukkan. Sedangkan waktu kurban aja sapinya, kerbonya nanti ngelawan kita, repot, ya kan? 1-2 sapi aja ngelawan, repot. Apalagi kalau semua sapi ngelawan, nggak mau aku sembelih katanya, tendangnya kita semua, repot. Tapi secara umum Allah tundukkan. Kalau ada yang melawan itu mungkin macam-macam ya. Bisa jadi ada dosanya, ada yang sesuatu yang salah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kamu tidak tunduk patuh kepada Allah sementara Allah ciptakan langit dan bumi seisinya tunduk patuh pada kebutuhanmu, kepada dirimu, wahai manusia. Maka manusia adalah makhluk Allah yang paling terbaik. Manusia adalah miniatur alam semesta. Di dalam dirinya ada sifat ketuhanan, dalam diri manusia ada sifat malaikat, dalam diri manusia ada sifat setan, dalam manusia ada sifat tumbuhan, dalam manusia ada sifat kebinatangan, dalam manusia ada air, dalam manusia ada tanah, dalam diri manusia ada api, dalam diri manusia ada semua. Ini miniatur alam semesta kita ini. Walaqad karramna bani Adam. Maka manusia itu sangat mulia, dimuliakan Allah. Alangkah kita hinanya kalau setelah kita dimuliakan, malah kita menghinakan diri kita. Bagaimana cara menghinakan diri kita? Kita binatangkan diri kita. Kita hidup seperti binatang sesudah diberikan Allah akal. Kita hidup seperti tumbuhan sesudah Allah berikan akal. Nah, ini yang makna filosofisnya tawab itu. Memang kita mau tidak mau harus taat. Kalau tidak taat, kita akan mengalami kehancuran. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Lari-lari kecil ini dilambangkan dengan usaha, kerja keras. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu diartikan adalah laki-laki. Kenapa diartikan laki-laki? Karena rijal itu berasal dari kata rijlun, kaki. Rijal kaki itu apa? Dia sering menggerakkan kakinya berusaha bekerja. Maka yang menjadi rijal itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Kata sebagian ulama tafsir. Profesor Hasan Umar pun menyebut begitu. Nanti maka di dalam kitab itu ar-rijal ala hauli rasul. Rijal, sahabat-sahabat yang di sekitar Rasul. Rijal di situ bisa laki bisa perempuan. Nah, maksudnya apa? Maka sa'i ini lambang, karena berlari-lari kecil itu menggunakan kaki, itu lambang kita harus bekerja, berusaha. Siapapun kita, yang miskin, yang kaya, apalagi yang miskin. Semua kita harus berusaha mencari nafkah, bekerja keras, berusaha. Karena usaha kerja keras mencari nafkah halal itu bahagian dari kewajiban agama, bahagian dari jihad dalam kehidupan. Mempertahankan dan mensyukuri kehidupan ini bahagian dari jihad. Ya. Jangan kita anggap mencari nafkah itu tidak jihad. Oh, luar biasa pahalanya, Pak. Sama setara dengan jihad cari nafkah itu. Ya, thalabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal fardu, bukan sunnah. Fardu. Fardu itu dalam hukum fikih itu tingkat paling tinggi, tidak ada di atasnya lagi. Perintah paling tinggi selain fardu. Fardu setelah melaksanakan yang fardu lainnya, setelah melaksanakan kefarduan sholat, maka setelah sholat Jumat, pantasyir fil ardi, keluar ke tebaran, cari karunia Allah. Nah, jadi sa'i itu lambang untuk usaha, kerja keras. Nah, kerja keras kita, usaha kita harus dari Safa dan Marwah. Safa itu artinya suci, bersih. Artinya kerja kita itu harus ikhlas. Kita cari nafkah itu karena Allah. Supaya yang kita dapat yang halal, tidak bersentuhan dengan yang haram. Nah, itu kuncinya. Kalau kita tidak menganggap usaha kerja keras cari nafkah ini tidak kita anggap sebagai ibadah kepada Allah, maka nanti kita akan mudah tersentuh kepada yang haram. Maka ini digambarkan. Sa'i lari kecil itu, usaha itu dari Safa. Safa itu suci, bersih, suci hati kita, ikhlas karena Allah. Barulah nanti kita masuk ke Marwah. Nyampenya ke Marwah. Apa dimaksud Marwah? Marwah itu adalah tempat tinggi, tempat mulia. Orang yang berusaha bekerja keras, niatnya ikhlas mencari nafkah karena Allah untuk ibadah, mempertahankan kehidupan, memperjuangkan hidup mati anak istrinya, maka begitu. Memperjuangkan keluarganya, dia akan berakhir dengan Safa. Ujung dari usahanya adalah Marwah, berakhir di Marwah. Ujung usahanya kemuliaan. Marwah itu tempat tinggi mulia. Tapi orang yang tidak berawal dari Safa, maka dia tidak akan sampai ke Marwah. Nah, itu filosofisnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka satu riwayat mengatakan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari, dia kerja keras, mencangkul sampai melepuh tangannya. Dilihat Nabi tangannya kasar, melepuh. Ya. Sampai di sini disebut gosong, kehitaman tangannya ini. Karena lama terpanggang matahari. Apa kata Nabi? Dipegang Nabi tangannya, dicium Nabi tangannya. Lalu Nabi mengatakan, wahai Sa'ad, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Wah, ini tidak bisa disentuh neraka tangan ini. Kata Nabi SAW. Kenapa? Karena saat itu bekerja keras ikhlas karena Allah. Maka kita hidup ini begitu, Pak. Harus begitu, punya prinsip. Kerja keras itu, cari nafkah halal itu jihad. Jihad. Tanamkan ke dalam hati kita bahwa bekerja cari nafkah halal itu jihad. Itu bukan main-main. Ya, bukan tidak ibadah. Lebih tinggi ibadahnya. Lebih tinggi kewajibannya. Karena disebut fardu. Itulah yang digambarkan Nabi kepada Abu Mu'ad al-Ansari. Memuji tangan beliau yang kebakar itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah sa'i ini pun di sini nanti terdapat ya seperti dialog antara Ibrahim dengan istrinya Hajar. Waktu itu Hajar heran, disuruh meninggalkan, Nabi Ibrahim disuruh meninggalkannya di Ka'bah. Bapak Ibu bisa bayangkan, masa Nabi Ibrahim Ka'bah itu tanah tandus tuh nggak ada orang. Lalu tiba-tiba disuruh Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di situ. Di Mekah itu. Apa kata Nabi? Kata Hajar kepada Ibrahim, "Atatrukuni fi hadzal makan la ahadan wala zar'an." Apakah engkau meninggal? Kenapa kok bisa tega engkau? Kenapa kau meninggalkan aku di sini wahai suamiku, katanya. Hal hadza min amrillah. Di sini kan enggak ada orang, enggak ada makanan, enggak ada manusia. Apa perintah Allah rupanya ini? Jangan-jangan maumu, kan gitu. Apa perintah Allah seperti ini? Kata Nabi Ibrahim, "Nah, wahai istriku, ini perintah Allah, bukan mauku. Ini perintah Allah." Lalu Hajar mengatakan, "Kalau begitu qadaritu billah. Kalau begitu aku ridho sama Allah." Ya, ridho sama Allah. Nah, Hajar di waktu ini dia punya anak kecil namanya Ismail. Ismail ini disebut namanya Ismail. Isma itu dari bahasa Ibrani, sama dengan bahasa Arab sami'a, artinya mendengar. Orang Ibrani menyebut Allah itu dengan il. Jadi Ismail, Allah mendengar, Allah menjawab. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. 40 tahun Nabi Ibrahim berdoa. Istrinya udah mandul. 40 tahun dia berdoa supaya ada yang meneruskan dirinya. Ya, meneruskan disalahnya. Dia berdoa mohon kepada Allah. Baru dikasih. Nah, setelah dikasih disuruh meninggalkan lagi di Ka'bah itu. Nah, maka di dalam Al-Quran kan disebut Nabi Ibrahim itu sedih. Rabbi inni askantu dzurriyyati, ya Tuhanku, aku meninggalkan anak cucuku di tempat ini yang gak ada orang, tandus. Ya, gak ada orang, gak ada siapa-siapa ya Tuhanku. Gak ada makanan, gak ada buahan. Tandus. Ini askantu min dzurriyyati. Nah, dia menangis meninggalkan anak istrinya itu. Ya. Faj'al afidatan minan nas. Akhirnya nanti dia bilang, "Ya Allah, jadikanlah hati manusia cenderung kepada kota ini." Hati, tarik hati-hati manusia supaya cenderung ke kota ini, warzuqhum, dan beri mereka rezeki minas samarat, buah-buahan datangkan dari segala arah. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, di situ nggak ada pohon buah kan? Tapi Nabi Ibrahim doa, datangkan buah-buahan. Bagaimana cara Allah mendatangkannya? Dijadikan Allah Mekah itu pusat dagang, pusat bisnis, pusat pertemuan, supaya buah-buahan datang ke sana. Allah banyak caranya kan. Itu membuktikan bahwa Allah qadirun ala kulli syai'. Itu membuktikan, menambah tauhid kita bahwa kalau Allah mau, Allah kuasa membuat segala yang Dia mau. Ya, kota yang tandus, yang nggak tumbuh tanaman, itu bisa banyak buah-buahan di situ. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, dijadikan pusat perdagangan. Nah, maka setelah dia tinggal anak istrinya, disitulah dia melakukan sa'i tadi, berlari, menangis. Nabi Ismail AS menangis. Namanya seorang ibu kan nggak tahan lihat anaknya nangis. Maka dia baru cari, lari dia ke sana nyari air. Yang namanya padang tandus, gimana cari air situ Pak? Lari ke sana nggak ketemu, lari lagi kemarin nggak ketemu, lari cari. Nggak mau dia putus asa, dicarinya terus, lari lagi sampai dia habis tenaganya, lelahlah dia. Ya, nanti Bapak kalau Bapak haji atau umroh kan terasa tuh capek tuh kan, sa'i itu kan bolak-balik sampai berapa kali kan, lelah kan, capek kan. Kalau udah tua umur gitu, aduh nggak kuat kaki kita, apalagi asam uratnya Pak ya. Iya, capek, habis tenaganya, dia rebahkanlah
kakinya, lututnya ke tanah itu. Artinya apa? Kita berusaha itu nggak boleh putus asa sampai habis kemampuan kita. Cari air itu sampai kita nggak bisa lagi berusaha. Nah, setelah kita nggak mampu lagi berusaha, habis kemampuan kita, syariat kita, tanah, tenaga kita udah nggak ada lagi, baru kita serahkan ke Allah, tawakal. Dan semua ini hanya ujian. Karena Allah yang perintah, ketika kita laksanakan perintah, Allah yang atasi masalah yang ada dalam perintah itu. Apa masalahnya? Habis tenaganya nggak ada air, anak mau minum, maka turunlah Jibril. Ini kan jarang-jarang Jibril turun ke bumi, Pak. Nah, seolah-olah Allah katakan, kalau bahasa kita ini di Indonesia, jenderal, tuh tolong kekasihku, kan itu kan. Jibril turun, datang Jibril. Sebagian ulama menyebut dikepalkannya sayapnya ke tanah. Begitu dipukulkannya sayapnya ke tanah, muncullah air, lalu dia sebut jam. Maka jadilah nama air itu air jam-jam. Dan air jam-jam ini kata sebagian ulama sumbernya dari sorga. Kalau air jam-jam ini benar sumbernya dari sorga, maka bisa dipastikan air jam-jam ini tidak akan habis selama-lamanya. Kenapa? Karena kenikmatan sorga itu tidak ada habisnya. Bagaimana cara Allah menghubungkan air dari sorga, mata air sorga ke bumi? Kita nggak tahu, ngerti caranya. Bagaimana cara Allah menghubungkan antara ruh dengan jasad kita? Ada nafs. Tapi dokter belum bisa menemukan caranya. Walaupun kita tahu ilmunya. Tapi dokter belum bisa. Maka dokter belum bisa menghidupkan orang mati. Nah, ruh itu alam ruh, jasad alam nyata. Bagaimana cara Allah menghubungkan makhluk di alam ruh dengan alam nyata? Dikasihnya nafs, bernapas kita. Terhubunglah ruh dengan jasmani. Begitu kita berhenti bernapas, nafs kita mati, maka ruh kita terputus hubungannya dengan jasmani. Nah, air jam-jam ini kalau betulnya dari air mata surga, maka dia dihubungkan dari alam gaib surga, alam gaib, dimensi gaib, masuk ke alam nyata, masuk ke alam bumi. Maka airnya nggak habis-habis. Udah berapa ribu tahun air jam-jam? Kalau sumur kita di rumah pernah habis nggak? Pernah kering? Bagaimana kita mikirkannya itu, Pak? Nah, itulah kuasa Allah. Menciptakan mata air pun nggak bisa kita kan? Apa ra'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu tidak memperhatikan air, mata air yang kami ciptakan? Air yang kamu minum. Apakah kalian yang menciptakan mata airnya atau kami? Karena Allah katakan itu. Apakah kamu sanggup menciptakan mata air? Loh, ciptakan mata air aja kita nggak bisa. Nah. Pernah nggak insinyur, engineering dari Amerika, Eropa, Cina, Jerman datang kemari, dia buat mata air? Ada yang bisa? Nggak ada. Kita hanya minum air yang mengalir, terima bersih. Aqua itu cuma ngambil air doang. Mata airnya, mata air pegunungan, siapa yang buat? Denon nggak sanggup buat mata air. Mereka cuma ngambil aja kan, ngolah yang ada. Maka menciptakan dari tak ada, mata air yang tak ada jadi ada, manusia nggak sanggup. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah akan membantu kita. Haqqan alaina nunjil mu'minin, haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini firman Allah. Haqqan, menjadi kewajiban kami membantu orang beriman. Menjadi kewajiban kami, sudah hak menjadi hak kami, kewajiban kami menolong orang-orang beriman yang taat kepada kami. Maka semua orang yang taat sejak zaman Nabi Adam sampai nanti dunia kiamat itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ditolong Allah.
Nggak bisa tidak. Memang itu sudah kewajiban Allah katanya. Kenapa? Karena kita beriman. Kalau nggak ditolong Allah, Nabi Muhammad tidak akan bisa menang, menguasai Makkah Madinah. Dari seorang diri, pengikutnya cuma berapa orang? Abu Bakar, Khadijah, paling berapa orang? Ali. Di awal-awal berapa pengikutnya? Cuma 5 orang, 6 orang. Udah banyak. Lama-lama besar menguasai Mekah Madinah. Bahkan sebagian Persia Romawi dikuasai. Kalau tidak dengan pertolongan Allah tidak akan mungkin terjadi. Anak yatim bisa menguasai, bisa berpengaruh di seluruh dunia. Itulah Nabi kita SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurban ini dalam bahasa Arab berasal dari kata qoroba. Ya. Dalam Quran disebutkan 3 kali kata kurban ini. Dalam Quran disebut binatang kurban dan bisa juga arti dasarnya dari kata qoroba artinya mendekat, mendekatkan diri. Maka secara bahasa filosofisnya sebenarnya makna utamanya, tujuan utama kurban ini adalah untuk takrib, untuk qorib, untuk mendekatkan diri kita, qoroba, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ada orang bertanya misalnya Bapak Ibu, loh kita kan sudah dekat sama Tuhan, ngapain lagi mendekatkan diri? Kan kadang ada orang berpikirnya arah ke sana. Allah itu kan nggak jauh dari kita. Gimana jawabnya Tuhan? Gimana jawabnya Pak? Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang kafir. Orang kafir pun dekat diliputi Allah. Jadi untuk apa lagi mendekatkan diri sama Allah? Memang Allah udah dekat. Gimana jawabnya? Ya Allah itu maha dekat, qorib. Tetapi pertanyaannya, apakah kita merasa dekat dengan Allah atau tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Walaupun Allah maha dekat, tetapi kita selalu merasa Allah itu pertama sering seperti gak ada, seperti jauh. Nah, itu masalahnya di qalbu. Jadi di sini dimaksudkan adalah supaya muncul rasa dekat kepada Allah. Maka seluruh ibadah itu kata ulama dalam rangka taqarrub. Bagaimana kita supaya merasa dekat? Betul-betul terasa dekat. Sampai nanti seolah-olah kita bisa dialog dengan Allah. Sampai nanti seolah-olah di dalam diri kita ini ada Allah. Tapi bukan zatnya, sifatnya. Kita berkomunikasi dengan sifatnya lewat diri kita, ruh kita. Wah. Tapi jangan sampai seperti Syekh Siti Jenar merasa dirinya Allah nyatu. Nah, itu enggak begitu, karena kita enggak bisa nyatu dengan zatnya. Tapi kalau tempat tajalli afalnya, perbuatannya, tempat tajalli sifatnya, tempat tajalli nyatanya perbuatan Allah, sifat Allah bisa diri kita ini. Nah, itulah yang kita pandang, terasa dekat dia, taqarrub. Sampai kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana indah abadi Zonnibi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Kalau kita menyangka Allah dekat, Allah dekat. Kalau kita menyangka Allah jauh, ya jauh. Jadi jauh dekat itu dalam bentuk bukan apa bahasanya, bukan jarak sentimeter, tetapi dalam bentuk rasa kedekatan itu. Ya. Jadi Allah tuntut itu dalam bentuk rasa dekat itu. Kalau dekat sebenarnya dia muhitum bi kulli syai', dia meliputi segala-galanya, enggak terjangkau kita zatnya. Orang kafir pun diliputinya. Tapi muncul enggak rasa dekat itu kepada Allah? Maka mendekati Allah itu pakai rasa. Rasa itu adalah alat penghubung, wasilah kita untuk atau tunggangan kita untuk merasa, memandang Allah, merasakan Allah dekat sama kita. Karena rasa itu tunggangan kita dan letaknya di hati, maka mendekati Allah lewat hati, lewat kolbu. Maka orang yang bertuhan pakai kolbu, pakai hati, dia akan merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau bertuhan pakai akal semata, kadang-kadang dia nggak merasa dekat gitu. Nah, disitulah bedanya nanti antara orang yang syariat tapi belum hidup kolbunya merasa dekat. Maka nanti ada muncul tauhid yang Allah tuh di aras, seolah-olah dia jauh kan. Tapi orang yang punya kalbu, Allah tuh
Dekat. Dia nggak mau nyebut dia jauh menjauh begitu. Nah, ya. Bagaimana menghubungnya? Lewat qalbu, lewat rasa. Jadi kurban itu alat kita untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ibadah juga kan. Itu hikmah filosofi kalau kita lihat dari sisi bahasanya. Dan kurban itu kita lakukan di waktu duha, di waktu siang. Maka disebutlah nanti kurban itu dengan istilah udhiyah. Ya. Karena dilaksanakan waktu duha sesudah habis sholat Idul Adha. Di samping itu Bapak Ibu, ya. Di samping sarana dekat dan takwa kepada Allah, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Kenapa? Karena Allah tidak makan daging, Allah tak makan darah, tak butuh daging hewan, darah hewan. Yang sampai kepada Allah apa? Rasa takwa. Jadi yang mendekatkan kita sampai kepada Jannah, mendekatkan kita kepada Allah itu rasa takwa itu. Ketakwaan kita kepada Allah itu yang sampai ke dia. Itu yang dia lihat. Itu yang kita tunggangi. Alat kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kenapa kita takwa? Karena takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu kita melaksanakan perintah. Allah perintahkan kita berkorban. Begitu kita laksanakan korban perintah Allah, itu takwa. Tetapi bukan dagingnya yang sampai ke Tuhan, bukan darahnya. Karena Allah kan nggak makan darah. Yang makan darah itu kan setan. Ya kan? Yang sampai ke dia apa? Takwa yang ada di kalbu kamu itu. Dia yang lihat kalbu kamu itu, taatnya itu, ketakwaan itu. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di samping itu kurban ini juga sebagai alat atau tanda rasa syukur kita. Kembali ke kalbu kan. Rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan nikmat. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang cukup banyak tak terhingga. Maka salatlah, sembah Tuhanmu dan wanhar, berkorbanlah. Dan orang yang melawan dirimu akan mengalami kehancuran. Ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walikuli ummatin ja'alna mansikan liyadhkuru smallah, supaya kita menyebut nama Allah terhadap apa yang kamu direzekikan Allah, diberi Allah kepada kamu. Mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Artinya apa? Supaya kita bersyukur, kita akan keagungan Allah, supaya kita sebut nama Allah, Allahu Akbar. Ya. Maka waktu sembelih kurban itu disunnahkan kata ulama, kita baca bismillah kan, bismillah, kurban Allahu Akbar, membesarkan Allah, kita sebut nama Allah. Karena memang itu kita lakukan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketaatan kita berkurban ini juga menjadi justifikasi Nabi, pengakuan kita sebagai umat Nabi. Maka orang-orang yang berharta tak mau berkurban, dalam beberapa hadis disebut, dalam beberapa versi hadis, salah satunya mangkana lahu sa'atu walam yudah pada yaqrabanna masallana. Siapa yang sa'ah, luas rezekinya, dilapangkan Allah rezekinya, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya gak usah jadi umatku, udah jauh-jauh aja sana, tak usah ikut-ikut sama aku, kan gitu kan. Nah, maka dikatakan ulama, kurban ini menjadi sunnah muakkad. Ada yang mewajibkan, ada, seperti Imam Hanafi. Nabi, kata Nabi dalam sebuah hadis, bagiku ada 3 fardu, tetapi untuk kalian sunnah. Ada ditambah 3 fardu. Apa itu? Sholat witir, sholat duha, dan kurban. Itu fardu, wajib bagi Nabi. Untuk umat, wasunnal watatawwa alakum. Untuk kalian tatawu. Tatawu itu sunnah atau nadab, mustahab. Ya. Dalam hadis riwayat Hakim disebut lagi begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang luas rezekinya, hartanya, ya jangan sampai meninggalkan kurban.
Kadang-kadang kan kita setahun sekali beliin HP anak kita, harga HP-nya 4 juta, 5 juta, ada yang 15 juta lagi kan. Kita pun gonta-ganti HP. Kadang ada yang banyak duitnya tiap tahun ganti mobil. Tiap tahun nanti ngangsur motor, mobil macam-macam. Giliran kurban tiap tahun cuma 2,5 juta, 3,5 juta, beratnya minta ampun. Ya. Ada yang begitu ada. Bagaimana kalau kita ngangsur kurban? Boleh. Ngangsur mobil aja boleh kok. Nah, maka nanti di sinilah Imam Hanafi misalnya, beliau membolehkan haji talangan itu. Kenapa haji talangan boleh? Kita ngangsur untuk berangkat haji. Haji itu fardu. Kalau kita sanggup ngangsur, ya ngangsur enggak apa-apa. Karena kita bisa ngukur gaji kita. Wah, ngangsur mobil aja kita bisa kok. 150 juta, 250 juta kita ngangsur. Haji cuma 40 juta. 50 juta, nggak boleh diangsur, ya gimana? Lebih wajib mana punya mobil daripada haji? Haji. Imam Hanafi begitu. Wah, nggak boleh diangsur, maka berdasarkan pendapat nanti boleh talangan haji itu dibolehkan. Ya. Disiapkan dana haji, kita ngangsur ke perusahaan atau ke bank Islam dan seterusnya. Meraih ampunan dosa. Tentu semua kebaikan akan menghapus dosa, banyak sekali pahala yang besar. Setiap bulu dari kurban itu memperoleh satu kebaikan. Ya silakan dihitung berapa banyak bulunya, sebegitulah pahalanya. Kalau menghitung kan. Kemudian hewan yang kita sembelihkan itu nanti jadi saksi di akhirat. Dan yang terakhir, ini makna filosofis yang kita ambil, menyembelih binatang itu bisa juga kita niatkan menyembelih sifat-sifat kebinatangan di diri kita. Jadi sifat-sifat binatang diri kita disembelih semua supaya kita bersih. Ya. Karena sifat kebinatangan itu apa? Rakus, mau tidur aja, mau makan aja, ya kan? Mau bekelahi aja, kalau makanannya dikasih bekelahi gitu kan, nggak mau sabar dia kan. Jadi kan sifat binatang kan. Nah, ini sifat kebinatangan ini bagaimana supaya dihapuskan Allah dari diri kita. Saya kira itu saja penjelasannya. Kalau ada yang mau tanya silakan, Pak.